Bab yang kedua pada menyatakan sangat luba atas berkata-kata. Artinya sangat luba atas berkata-kata itu ketujuh bepandir. Ini termasuk perkara-perkara yang merusak hati. Ketahui olehmu bahwasanya luba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Artinya orang pemandir itu ketujuh berkata-kata itu perbuatan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Ini merupakan bagian yang kedua daripada seseorang yang hendak membersihkan hatinya. Bagian kedua bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui tarikah. Yang pertama yang dulu yaitu taklilut ta'am, menyedekati makan. Nah, sesudah itu yang kedua taklilul kalam, menyedekati pandir. Hanya mengurangi makan. Yang pertama, yang kedua disambung dengan mengurangi berkata-kata. Karena apabila luba seseorang atas berkata-kata, apabila suka seseorang atas berkata-kata, niscaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung, sebab bagi gelapnya hati. Termasuk perkara yang menyebabkan gelapnya hati adalah banyak keluar pandir yang sia-sia. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung hati. Bahkan lebih parah lagi, bisa menyebabkan hati seseorang itu mati karena akibat banyaknya kata-kata yang sia-sia yang keluar di mulut orang tersebut. Dan karena itu, bahwa bahayanya banyak pandir ini luar biasa, membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah. Maka bersabda ia, wahal yakubbun nasa binnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada menyambamkan, menelungkupkan kita akan manusia ke dalam api neraka atas muka-muka mereka itu atau atas hidung-hidung mereka itu, melainkan yang dikatam oleh lidah mereka itu. Artinya banyak orang-orang masuk neraka tiarap akibat dosa yang didapat dari mulut-mulut mereka itu. Dan bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik, atau hendaklah diam ia. Jadi memang disuruh kita berkata-kata, ayo je pandir terus, tapi yang baik. Kalau sudah habis pandir yang baik, nah jadi suruh berdiam. Jadi perintah Nabi ini yang pertama dulu paliyakul khairan, itu berdahulu, karena itu manfaatnya banyak.
Siapa-siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, falyaqul khaira. Berkata-kata ia akan yang baik. Nah, kalau kadang-kala berkata-kata yang baik atau habis sudah perkataan yang baik itu, atau hendaklah diam. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawakkala lima baina rijlai wa ma baina lahyai tawakkaltu lahu bil jannah. Artinya, ujar Nabi, barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua kakinya dan barang yang antara dua tulang dagunya, dan niscaya aku jamin baginya akan surga. Siapa yang kau menjamin, ya Nabi, memelihara yang dua kaki, di antara dua kakinya, di antara dua tulang dagunya, dia bisa menjaga dua macam itu, aku jamin dia masuk surga. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu itu, lidah. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu, faraj, kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan ia ke dalam api neraka. Nabi ditakuni orang, amalan apa, pekerjaan apa yang banyak orang itu karenanya masuk neraka. Maka bersabda ia, dua yang berlubangnya. Pertama mulut, kedua faraj, kemaluan. Nah, itu dua anggota yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dibanding anggota-anggota tubuh lainnya. Tangan, batis, hidung, mata, telinga, mulut, kemaluan. Nah, di antara itu yang paling mempunyai risiko paling tinggi dua macam itu. Dan bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura sakatuhu wa man kasura sakatuhu kasurat zunubuhu wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Artinya, barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak olehnya tersalahnya. Orang banyak bicara pasti banyak salah. Dan barang siapa yang banyak tersalahnya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Jadi seorang murid yang menghendaki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu menghitung berapa kata-kata yang keluar di mulutnya. Apakah selama ini banyak kata-kata yang baik atau kata-kata yang sia-sia? Nah, bila mana banyak kata-kata yang baik keluar mulutnya, maka itu satu anugerah yang besar yang diberikan Allah kepadanya. Dan Imam Ghazali mengatakan hanya satu cara untuk bisa mengurangi kata-kata ini adalah khalwat. Itu kalau ada obatnya. Paling manjur obat bagi orang nangka tujuh bapandir itu menyaurangan. Siapa dipandiri? Bila masih bakawan aja pandir berai. Bila masih ada kawan aja dihija bapandir aja tuh. Bila sudah menyaurangan, nah jadi obat yang paling ampuh bagi orang yang suka bapandir ini menyendiri, jangan bakawan. Ya paling kadang mengurangi kawan. Siapa yang banyak pandir, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Ketahui olehmu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak.
tetapi memadakan dikau karena menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Quran yang mulia, yaitu firman Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pandir mereka itu. Tidak ada kebaikan pada banyak bicara mereka itu. Melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. Nah, di saat kita bersuara, di saat kita berpandir, mendorong orang agar bersedekah, nah ini pandir yang dianggap kebaikan. Pandir yang dianggap kebaikan. Masuk jar Nabi pal yakul khaira. Yang jar Nabi pal yakul khaira, katakanlah yang baik kalau kau beriman. Apa yang baik itu? Antara lain menyuruh ia dengan bersedekah atau menyuruh berbuat kebajikan, amar ma'ruf, dan mendamaikan antara manusia. Mendamaikan antara manusia yang berselisih, yang bertengkar. Nah, itu dicontohkan dalam Al-Quran, perkataan-perkataan baik yang kita disuruh untuk mengucapkannya. Makna ayat ini bahwa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau, dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Bila kita kau menyimpan pamandiran nang kada bermanfaat, nah itu adalah kelepasan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, yaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia niscaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat. Perkataan yang kada bermanfaat itu artinya jikalau kita tinggalkan, kita ada kehilangan pahala. Atau faidah dunia yang sangat dihajatkan. Mungkin kita tuh berdiam, kita kada kehilangan pahala akhirat, dan kita kada kehilangan manfaat faidah daripada dunia. Nah, itu perkataan yang sia-sia. Artinya kita ucapkan perkataan itu pahala kada dapat, dosa kada dapat. Nah, itu sia-sia. Itu sia-sia. Kita ucapkan nih, pahalanya kadada, dosanya kadada, itu sudah masuk dalam perkataan sia-sia. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, niscaya sedikit oleh perkataannya. Kalau orang itu hanya mau berkata-kata yang bermanfaat, nah orang itu sedikit perkataannya, kada pemandir. Maka hendaklah engkau pikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahwasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, niscaya adalah yang untung, ia untung dan dia untung yang sangat besar. Ini dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada penyesalan di akhirat itu yang lebih besar daripada penyesalan orang yang membuka catatan amalnya banyak menjumpai perkara yang sia-sia. Kita diberi buku catatan amal di akhirat, diperiksa, buka, situ ada bacaannya, tulisannya kita berzikir, kita baca Quran, kita bersalawat, senang kita. Buka lagi sebelahnya, hari anu, tanggal anu, ini kita ada baca zikir, baca salawat, baca Quran.
buka lagi catatan amal, kosong. Kosong ini apa? Artinya kita melakukan hal-hal yang gak ada manfaat, yang gak ada dosanya, gak ada pahalanya. Nah itu sangat disesali. Jakanya dulu diisi lawan kebaikan nih, sangat menguntungkan. Apalagi orang-orang yang menemui di buku catatan amalnya itu pekerjaan-pekerjaan yang maksiat yang dilarang oleh Allah. Karena zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Zikrullah yang kita ucapkan itu adalah menyerupai akan sepotong emas. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Perkataan kita yang sia-sia. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan katul emas, segenggam emas, dan mengambil ia akan katul segumpal tanah yang keras. Nah, orang berakal sudah jelas kada mungkin meninggalkan segumpal emas, mengambil segumpal tanah. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Maka jika ada padanya dosa, niscaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Ini perkataan-perkataan dibagi oleh para ulama. Ada perkataan yang wajib kita ucapkan, seperti kita membaca rukun-rukun qauli dalam sembahyang. Nah itu perkataan yang wajib kita ucapkan. Ada perkataan wajib yang kita ucapkan seperti kita menyuruh berbuat kebaikan kepada orang-orang yang ada di keluarga kita, anak bini kita. Kita menyuruh anak kita sembahyang, nyuruh bini kita sembahyang. Itu perkataan yang wajib kita ucapkan kalau mereka kada sembahyang. Nah ada perkataan-perkataan yang sunat kita ucapkan, seperti kita baca Quran di luar salat, seperti kita berkata-kata sedikit-sedikit basa-basi untuk menyenangkan hati tamu. Nah itu perkataan yang sunat diucapkan. Nah ada perkataan-perkataan yang makruh yang diucapkan, bahkan ada perkataan yang haram diucapkan. Itu kita akan dijelaskan sidin di belakang ini apa-apa perkataan yang makruh, apa perkataan yang diharamkan. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri dan segala adat manusia dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Nah, kita bercerita tentang apa yang kita lihat di suatu negeri, tentang bangunannya, tentang gedungnya, tentang makanan-makanannya. Kita bercerita, berkisah orang-orang di negeri itu gedungnya harap-harap ini segala macam. Nah ini perkataan yang dianggap sia-sia. Dianggap sia-sia artinya kadang mendatangkan dosa, kadang mendatangkan pahala, namun kena hanya mendatangkan penyesalan di akhirat. Kita menceritakan makanan-makanan di suatu negeri, di suatu desa, suatu kampung. Kita kisahkan makanan ini, makanan itu. Nah itu termasuk perkataan yang sia-sia. Artinya kalau kita kadang mengisahkan itu, kita kadang ada ruginya, baik dunia maupun akhirat. Nah itulah yang banyak manusia berkata-kata padanya. Dalam satu perkumpulan, kita duduk, kita berkisah tentang kayak apa perjalanan ke negeri misalnya kisah yang macam-macam. Nah itu dianggap perkataan sia-sia. Nah yang macam itulah yang Nabi suruh kita bila bubar disuruh membaca kafaratul majlis itu.
Kan Nabi kita mengajarkan kalau kita dudukan berpandiran di situ perkataan-perkataan yang sia-sia, nah disuruh kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Supaya perkataan yang sia-sia itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling kadang ditutup dengan salawat, misalnya habis kita berpandiran di situ ada pandir yang ada bermanfaat, ada yang sia-sia, supaya jangan menjadi masalah di belakang hari, tutup dengan kebaikan dengan salawat Nabi kah, termasuk juga demikian. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan, makanan, segala negeri dan segala adat manusia, dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Orang datang naik haji, orang datang berumrah, orang berkisah kayak ini kayak itu semuaan kisah yang sia-sia. Agama kan memberi nilai pahala kepada apa yang kita kisahkan itu. Nah, jadi itu yang perlu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis atau salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Ini sudah kada sia-sia lagi. Kalau sudah berdusta ini sudah masuk kepada kebinasaan. Nah, kalau kita berkata sia-sia itu hanya masuknya kepada penyesalan di akhirat kita. Tapi kalau sudah di situ ada dusta, nah ini sudah kebinasaan. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta dan mengupat dan berbantah-bantah dan memuji dan melawak. Melawak termasuk perkataan-perkataan yang dilarang dalam agama. Apalagi yang dilawakakan ini barang dusta. Adapun berdusta maka yaitu arti dusta itu apa? Mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Dusta itu artinya mengabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Yang kada melihat kepada melihat, berarti dusta. Apa yang kita kabarkan itu kada sesuai dengan sebujurnya, nah itu dusta. Sama ada mengetahui ia akan yang demikian dan menyengaja ia atau tiada, tetap ngarannya dusta. Sengaja atau kada sengaja, bila kita mengabarkan itu kada sesuai lawan kejadiannya, itu disebut dusta. Dan mengetahui dan menyengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Ya kalau yang sengaja berdosa, kalau kada sengaja kada berdosa. Tapi tetap ngarannya dusta, sengaja kada bersengaja bila mengabarkan bukan yang sebenarnya itu. Telah berfirman Allah Ta'ala, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Jadi orang yang berdusta itu berapa ribu kali sehari dilaknat. Setiap orang baca Quran ada tabuan itu, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang pendusta. Nah, jadi ini satu dosa yang didoakan oleh banyak manusia. Laknat artinya at-tardu an rahmatillah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini mereka ini mendoakan agar orang yang berdusta itu dijauhkan dari rahmat Allah.
Maka bila jauh dari rahmat Allah ini semuanya jadi kada baik. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa may yazalur rajul yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal jannah wa may yazalur rajulu yakzibu yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Artinya lazimkan oleh kamu akan benar, karena benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan, dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada surga. Dan senantiasa seseorang laki-laki itu benar dan bersungguh-sungguh ia akan benar hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar, siddiqun. Sampai diberi gelar oleh Allah siddiq. Ini orang yang selalu berkata-kata benar, orang ini berniat selalu berkata-kata benar, sehingga akhirnya dia dicatat di sisi Allah siddiq, orang yang banyak benar. Dan jauhkan olehmu akan diri kamu akan berdusta, karena berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat seperti keluar daripada taat, dan jahat itu menyampaikan ia kepada api neraka. Dan senantiasa seseorang laki-laki itu berdusta dan bersungguh-sungguh ia akan berdusta hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta, kadzdzab. Ini sudah berdusta, dalam arti sudah berniat, ini esok aku berdusta pulang mau ditakuninya. Nah, jadi hari ini sudah berdusta, esok yang merencana berdusta pula. Akhirnya orang ini ditulis di sisi Allah kadzdzabun, pendusta. Dikehendaki dengan ditulis di sini dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar siddiq, dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta kadzdzab, dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba mujanibun lil iman." Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta, karena berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadzdzabal 'abdu kadzbatan taba'ada anhul malak mila min natmi ma ja'a bih." Artinya apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala sekali berdusta, niscaya menjauh daripadanya oleh malaikat 1 mil, karena busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Jadi saat kita berdusta itu, ujar Nabi, pertama mujanibun lil iman, menjauhi bagi iman, artinya menurunkan kualitas iman kita. Sekali dusta iman kita jadi turun, sekali dusta iman kita jadi turun, akhirnya jauh. Apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta niscaya menjauh daripadanya oleh malaikat, malaikat rahmat, malaikat hafazah yang ada di tubuh kita ini, menjauh 1 mil, karena busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia.
Ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram. Itu hukum dasarnya. Berdusta itu haram. Namun haramnya itu bertingkat-tingkat. Tergantung apa yang didustai, tergantung siapa yang didustainya. Mendustai orang ini lebih besar dosanya daripada mendustai orang macam ini. Mendustai orang saleh lebih besar dosa daripada mendustai orang biasa. Itu tergantung lagi pula. Nah, berdusta atas nama Nabi lebih besar dosanya daripada berdusta atas nama yang bukan Nabi. Nabi kan memadahkan di Nabi kada boleh, padahal Nabi kada ada itu memadahkan. Nah, ini berdusta ngarannya menjual Nabi. Nah, ini lebih besar lagi dosanya daripada sekedar dusta biasa. Namun secara keseluruhan dulu bahwa hukum dusta itu adalah haram. Melainkan karena sangat berhajat kepada seperti berdusta pada peperangan dan berdusta karena mendamaikan orang yang berkelahi dan berdusta suami tatkala ingkar ia di hadapan istrinya bahwa ada madunya lebih kasih kepadanya. Nah, jadi para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih, dusta itu hukumnya adalah haram. Namun mereka berkata waqad yajib. Terkadang berdusta itu wajib. Nah, kapan berdusta itu wajib? Li salamatin nafsi awil mal. Untuk keselamatan diri dan harta daripada orang zalim. Kita berdusta, di situ wajib. Ada misal orang bersembunyi di rumah kita. Karena orang ini dikejar, dikepung oleh orang zalim hendak menyakitinya. Datang orang zalim ke rumah kita. Adakah di sini sembunyi di rumah pian si Pulan? Kita tahu dah. Namun kita padahkan iya apa yang dipulinya oleh orang zalim nih. Nah, di saat itu kita wajib berdusta untuk menyelamatkan ini orang, jangan sampai disakiti dirinya oleh orang zalim itu. Itu contoh yang oleh para ulama fuqaha dikatakan termasuk yang yajibul kizib, itu wajib berdusta. Atau kita wajib juga berdusta li salamatil mal, untuk menyelamatkan harta daripada orang zalim. Si Fulan ada menitipkan wadah kita harta. Ada orang zalim hendak mengambil harta itu. Lalunya menakuni kita, adakah di sini yang menitipkan barang ini? Kan ada aja kita. Nah, itu wajib kita. Karena kalau kita berpada iya, diambilnya. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa wajib kita berdusta. Alasannya untuk menyelamatkan semuaan selamat. Orang zalim selamat daripada dosa menzalim orang. Ini selamat hartanya daripada diambil orang zalim. Nah, jadi dusta kita itu tujuannya untuk dua hal ini. Kita pada karena ada itu ambil hak, nah makin ini rugi, ini rugi hilang harta, ini rugi jadi mengambil harta orang. Mungkin kita jujur nih, nang ampun harta rugi, nang si zalim ini dapat dosa. Nah, kedua-duanya rugi. Nah, supaya kedua-duanya selamat, kalau kita berdusta, nah di situ pandangan ulama fikih wajib kita berdusta. Nah, waqad yubahu, terkadang mereka mengatakan dibolehkan berdusta itu. Tapi dalam hal-hal yang sangat terbatas. Dalam hal yang sangat-sangat terbatas. Seperti apa yang dibolehkan itu lil harbi, untuk peperangan. Peperangan ini misalnya kita kaum muslimin berperang dengan orang kafir. Lalu si panglima ini tahu musuh ini banyak pada kita orangnya, dan musuh ini kuat pada kita orangnya, musuh ini berat pada kita. Ini kalau ketahuan pasukan seorang, lama semangat pasukan ini.
Lalu dikabarkan oleh komandan, musuh kita kecil, musuh kita lemah, padahal kuat pada kita, supaya pasukan ini semangat. Nah, dalam hal ini si komandan ini dibolehkan ini berdusta untuk menumbuhkan keberanian daripada pasukan perang itu. Contoh yang dibolehkan. Wali hayati zaujiyah, untuk kehidupan pasangan suami istri rumah tangga. Nah, ini dibolehkan kalau sampai menimbulkan perpecahan rumah tangga, baik laki baik bini, ini dibolehkan untuk mempertahankan rumah tangga itu menggunakan dusta. Nah, ini dibahas oleh para ulama-ulama fuqaha. Ini hukum yang asalnya berdusta itu haram, berubah menjadi bisa kadang-kadang wajib dan bisa kadang-kadang disunnatkan. Jadi contohnya ada banyak yang dibolehkan yang kayak tadi aja, yang diwajibkan yang kayak tadi. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahwa memakai ia akan tauriyah. Tauriyah ini bahasa balaghah, dan yaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna, satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh, maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Ini tauriyah. Bini kita bisa, bini kita ini bisa kita padahkan bini, bisa karena bini kita. Tapi bisa juga kita padahkan ukhti, saudara kita, bisa, saudara seagama. Tapi jarang bang orang menyambat bini saudara seagama, kalau jarang benar. Biasa bini ya bini juga. Cuma karena ada sesuatu hal yang bila kita padahkan ini bini, ini bisa diambilnya. Lalu ada penjahat misalnya, itu siapa? Ukhti, saudaraku. Nah, artinya saudara seagama maksudnya. Nah, ini tauriyah. Jadi kalau memang kita harus berdusta juga, usahakan dulu supaya kawa tauriyah itu. Nah, hal-hal yang mengandung dua makna, yang kita maksud makna yang jauh tadi. Seperti Imam Sya'bi mengatakan Sidin kepada pembantu Sidin, bila ada orang mencari aku, suruh orangnya lihati di masjid. Rumah Sidin musuh pedangan lawan masjid. Pada Sidin di rumah. Amunnya ada tamu mencari aku padahan kadada kan berdusta, maka ada di rumah. Digunakanlah tauriyah ini. Jadi ada tamu, ada Imam Sya'bi di rumah, dia pembantu, lagi tipang di masjid. Nah, bukan memadahkan sih, ada di masjid kada, cuma nyuruh melihat ke masjid, ada kadang ada tahu. Jadi ini tauriyah harusnya. Jadi kalaupun hendak menggunakan kata-kata dusta juga dengan cara tauriyah tadi, kalau memang terpaksa untuk berdusta. Kayak Nabi Ibrahim mulu kan, Sidin bawa bini Sidin, nah disinggah oleh para gerombolan orang jahat. Kalau di situ mengaku bini, diambilnya. Lalu Ibrahim kepada siapa itu? Oh, lain bini kan ya? Cuma ukhti, saudaraku. Maksudnya saudara seagama. Karena orang beriman itu semuaan adalah bersaudara. Nah, jadi apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahwa memakai ia akan tauriyah, dan yaitu menyebut dia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh, maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Nah, jadi penyakit lisan yang membawa kebinasaan banyak, antara lain adalah dusta. Dan penyakit lisan yang membawa kepada penyesalan adalah banyak kata-kata keluar di mulut kita yang sia-sia, yang mendatangkan pahala kada, mendatangkan dosa kada.
Nah, selanjutnya adapun mengupas